Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang home industri pengolahan ikan asap sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kreativitas dan perekonomian. Studi kasus di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Disusun oleh Denny Handika, Hamdani Teguh, dan Muhammad Dwi Febrianto. Pendahuluan. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang wilayah perairannya lebih luas daripada luas daratannya, sehingga memiliki kekayaan laut yang melimpah, seperti terumbu karang, ikan laut, udang, dan berbagai hewan laut lainnya. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup mudah didapatkan di Indonesia. Mengingat bahwa potensi sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan perikanan darat. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan pangan. Hal ini dapat dilihat dari data konsumsi ikan per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Sejalan dengan terjadinya perubahan, kecenderungan konsumsi dunia yang beralih dari protein hewan ke protein ikan. Pemberdayaan masyarakat. Secara umum, dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Menurut beberapa ahli, yakni pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Camber 1995. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut beberapa ahli, Moleong 2006, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui home industry pengolahan ikan asap dalam meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat. Studi kasus di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Maka, penelitian ini menggambarkan peningkatan kreativitas dan perekonomian masyarakat Kecamatan Dringu melalui pemberdayaan masyarakat yang ada dalam home industri pengolahan ikan asap Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hamdani Teguh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya. Home industry. Industri rumahan atau industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 4 orang atau kurang. Dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi, atau setengah jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko. Suratia 1991. Home industry pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern. Namun, tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas. Tambunan, 2002.
Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Menurut Simatupang, 2007, industri kreatif yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mohdwi Febrianto. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan. Dari hasil wawancara dengan narasumber, pendapatan dari home industrinya sebelum adanya pandemi COVID-19 cukup baik. Namun adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk pada usaha terutama pada tahap pemasaran di mana permintaan akan jenis ikan dari konsumen semakin sedikit, yang akhirnya mengakibatkan pendapatan juga mengalami penurunan. Namun, narasumber tidak putus asa akan hal tersebut. Narasumber menciptakan sebuah ekonomi kreatif agar usaha beliau tetap berjalan dengan lancar. Beliau menciptakan ekonomi kreatif yang baru, yaitu dengan menambahkan jumlah ikan dari jenis ikan laut seperti kerapu, kakap, salem, kuniran, ikan P, tongkol, cakalang. Namun yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu salem karena selain harganya terjangkau, rasanya juga enak. Untuk bahan dan alatnya masih menggunakan alat bahan tradisional, yakni menggunakan ikan segar, kayu kering, tong berukuran sedang untuk tempat pembakaran, jagung garing atau disebut kelapa, serta alat pemanggang ikan. Selanjutnya untuk proses pengasapan membutuhkan waktu 20-30 menit tergantung ukuran ikan yang diasap. Harga pun juga sama tergantung ukuran ikan asap yang akan dijual. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan jumlah permintaan dan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Narasumber berharap bahwa home industry yang beliau jalankan dapat meningkatkan kreativitas, terutama untuk para sanak saudaranya dan juga membantu menopang perekonomian. Berikut harga ikan asap menurut narasumber berdasarkan standar ukuran ikan pada umumnya. Yang pertama salem 12.000, kedua kerapu 10.000, kakap 25.000, kuniran 25.000, ikan P 5.000, tongkol 10.000, dan cakalang 10.000. Oke, terima kasih. Presentasi kali ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.